Kita semua ini pernah kan ya, mimpi pengen punya kekuatan super, terus pengen jadi pahlawan yang siap nyelamatin dunia. Nah, aku dulu juga sama. Waktu zaman masih sekolah, aku punya satu superhero lokal favorit yang bikin aku geleng-geleng kepala sampai aku bela-belain buat nontonnya. Apalagi kalau bukan Bima Satria Garuda. Serial live action superhero lokal paling niat yang pernah tayang di TV Indonesia. Soalnya dulu aku juga suka banget sama serial Kamen Rider dari Jepang yang juga ditayangin di TV nasional. Dan waktu lihat ada Bima Satria Garuda ini, gila, bener-bener mirip Jepang secara kualitasnya. Dan buat aku tuh jadi suka banget. Soalnya secara kualitas buat ukuran di zamannya ya, itu udah bagus banget. Mulai dari kostumnya yang niat, efeknya pun tuh juga lumayan lah. Dan sampai tarungnya itu juga keren, nggak asal-asalan. Dan buat yang belum tahu, Bima Satria Garuda ini ternyata hasil kerjasama dengan studio legendaris dari Jepang, Ishimori Production, yang mana itu rumah produksi yang ngebikin Kamen Rider juga. Jadi nggak heran ya kalau feel-nya tuh bener-bener kerasa kayak nonton Kamen Rider-nya versi Indo. Dan serial ini juga udah jalan sampai 2 season di RCTI, bahkan sampai udah ada film layar lebarnya. Dan semua penontonnya juga rame, hype-nya ada, bocah-bocah pada nungguin tiap Sabtu Minggu, dibuatin gamenya juga, banyak mainin, ada juga mainannya yang juga laku. Dan itu bocil-bocil pada nangis sama maknya biar minta dibeliin. Nah, itu semua ngebuat fanbase-nya itu jadi kuat banget. Tapi di sini aku jadi bertanya-tanya nih, kalau serialnya menjanjikan kayak yang udah aku bilang tadi, tapi kenapa malah berhenti diproduksi dan nggak dilanjutin lagi kayak franchise-nya Kamen Rider yang bisa terus bertahan sampai sekarang? Apakah superhero lokal udah nggak diminati sama produser lokal? Atau jangan-jangan kita udah ketergantungan sama Jepang untuk produksinya, jadi nggak bisa produksi sendiri? Nah, karena hal ini bikin aku penasaran banget nih. Di video kali ini, aku, Lajunta, seorang Kamen Rider, Henshin, bakal mencoba cari jawabannya. Dan di video ini aku bakal bagi pembahasan ini jadi 3 chapter. Chapter pertama, aku bakal ajak kamu nostalgia bentar, bahas dulu sejarah asal-usul dan masa kejayaan series Bima Satria Garuda ini. Chapter kedua, aku bakal coba cari tahu alasan kenapa serial ini bisa berhenti diproduksi. Dan chapter terakhir, aku bakalan kasih tahu pembelajarannya. Jadi ini bakal menarik dan nostalgia banget. Makanya kamu wajib banget nonton video ini tanpa skip-skip. Pakai 2 HP-mu kalau bisa, sampai selesai ya. Nah, nostalgia bentar ya, sama yang belum tahu, serial season pertama Bima Satria Garuda ini pertama kali rilis tahun 2014. Ceritanya tentang kerajaan Fudo, yang mana letaknya ada di dunia paralel. Wah, dunia paralel kayak tuh. Nggak cuma Marvel aja yang bisa bikinnya paralel. Indonesia tahun 2013 juga udah bisa nih, bos. Nah, di kerajaan Fudo ini, sumber daya kehidupannya udah habis gara-gara keserakahan penguasanya, Rasputin. Karena serakah banget tadi, dia pengen cari dunia lain yang masih kaya akan energi kehidupan buat diambil energinya. Nah, di saat yang bersamaan di bumi, di mana timeline utama serial ini, ada 2 orang ilmuwan yang berhasil membuat portal yang bisa ngebuka portal ke dimensi lain. Dan dari portal tadi, kerajaan Fudo yang baru hunting calon dunia yang bakal diambil sumber dayanya itu menemukan lokasi bumi, dan datanglah mereka ke bumi untuk menghancurkan alat tadi. Gak tahu ya buat apa. Dan setelah beberapa tahun, kroco-kroco Rasputin tadi kembali datang ke bumi untuk mengejar satu tokoh bernama Mikhail yang diperankan sama Mas Aditya Alkatiri yang pengen menghentikan niat busuk Rasputin tadi. Mikhail ini kabur ke bumi demi nyari cara melawan Fudo. Sayangnya waktu lagi usaha dia malah kepepet dan hampir kalah. Nah, disinilah muncul tokoh utamanya, yaitu Rei Brahmasakti yang diperankan sama Mas Christian Loho buat nolong Mikhail tadi. Nah, Rei tadi ternyata anak dari salah satu ilmuwan buat portal, sekaligus satu-satunya orang yang berhasil selamat dari serangan penghancuran portalnya dulu. Karena keputusan Rei mau menolong Mikhail, Rei kepilih jadi Satria Bima dan dikasihlah batu aki merah ini. Power Stone maksudnya, yang bisa buat dia berubah. Ya udah deh, dari situ petualangan Rei sebagai Bima Satria Garuda untuk melindungi bumi dimulai. Tapi nggak cuma Rei sendirian, soalnya masih ada Mikhail tadi yang ternyata merupakan adik kandung Rei sendiri. Reza Brahmasakti yang waktu kecil hilang diculik sama algojo-algojonya Rasputin ketika insiden penghancuran portal. Dan nantinya, Reza tadi bakal jadi Satria Azazel. Awalnya emang jadi musuhnya Bima karena dicuci otaknya. Tapi di ending akhirnya mereka bersatu mengalahkan Rasputin. Terus buat season keduanya, Satria Garuda Bima X, tambah huruf X, tayang 1 tahun kemudian. Di season 2 ini musuh utamanya Black Lord, penggantinya Rasputin. Dan ada juga ketambahan Satria baru, Torga, yang diperanin sama Fernando Surya. Nah, desain karakter tiap-tiap Satria
Satria itu keren-keren, punya aki dan senjata khasnya masing-masing. Misalnya, Rey pakai aki merah, ini bisa berubah jadi Bima Satria Garuda dan punya senjata andalannya Helios yang bisa ubah bentuk kayak gini. Terus season kedua, Rey dapat upgrade jadi Bima X dengan mode-mode baru kayak Flame Mode, Earth Mode, Storm Mode, sampai Magnet Mode. Dan ini membuat transformasinya tuh makin variatif. Belum lagi karakter lain kayak Satria Torga dan Azazel yang punya ciri khas masing-masing. Ya walaupun Azazel sama si Bima itu mirip ya, tapi tetap bagus banget. Terus nggak cuma desain Satrianya yang bagus, tapi musuh-musuhnya itu juga bagus-bagus banget. Lagunya juga memorable banget. Sudah aku temukan arti nafas ini untuk siapa. Dan yang bikin Bima Satria Garuda itu menarik adalah mana ada serial superhero yang peduli banget sama kesehatan dan sopan santun penontonnya. Bayangin, setiap sebelum episodenya mulai ada pesan-pesan buat penontonnya kayak adik-adik, jangan menonton TV terlalu dekat. Salam ceria adik-adik, jangan lupa menyelesaikan PR di rumah. Adik-adik selalu ingat nasihat orang tua dan ikuti terus petualangan Bima X. Dan masih banyak lainnya. Coba, mana ada serial superhero lain yang nyuruh begitu? Kalau dipikir-pikir kan agak absurd, unik, tapi bagus sih. Nah, Bima Satria Garuda itu diceritain sama suaminya Mbak Syahroni. Salah ya. Syahrini maksudnya, Om Reno Barak. Karena mimpinya untuk bisa ngebuat program anak yang terinspirasi sama Kamen Rider Black RX. Atau kalau di Indo tuh lebih banyak dikenal dengan nama Satria Batang Hitam. Nah, waktu itu Om Reno Barak jadi wakil presiden senior pengembangan usaha MNC. Dan sebelum serial tadi yang diproduksi sama MNC Picture dan kerjasama bareng rumah produksi asal Jepang Ishimori Production, awalnya Om Reno tuh udah nawarin konsep Kamen Rider Bima ke Toei Company sebagai pemegang lisensi Kamen Rider. Tapi ya sayang, mereka nggak mau karena mereka nggak percaya sama Indonesia untuk menggarap serial Kamen Ridernya. Ya udah, akhirnya diproduksilah sama MNC Pictures bareng Ishimori Production tadi. Dimana studio Ishimori ini yang ngebuat seluruh serial Kamen Rider. Jadi walaupun nggak dapat lisensinya, setidaknya pakai studio yang sama dengan yang ngebuat Kamen Rider. Dan akhirnya serial ini tayang di RCTI season pertamanya. Muncul dalam 26 episode. Dan saking bagus rating penontonnya, season keduanya dibuatin 2 kali lipat jumlah episodenya dari season 1, yaitu sebanyak 50 episode. Nah, setelah deal kerjasama bareng studio Ishimori di tahun 2011, persiapan sampai bisa mulai syuting itu makan waktu hampir 2 tahun. Dalam proses produksinya, Om Barak itu datang ke studio Ishimori, ngasih konsep Satria Garuda, dan eksekusi desain karakter sampai ceritanya itu dibuat sama studio Ishimori. Tapi tetap keputusan akhirnya ada di Om Reno yang sambil nyesuaiin sama selera penonton lokal. Dan katanya nih dari pihak Ishimori itu sampai frustasi banget karena banyak revisi, mulai dari desain Bimanya sendiri sampai konsep ceritanya. Beda banget kalau kerjasama bareng Toei yang udah punya Kamen Rider tadi. Soalnya biasanya kan nggak banyak revisi dan langsung dapat ACC. Pastinya karena perbedaan budaya jadinya ya perlu banyak penyesuaian. Nah, karena kerjasama bareng sama rumah produksi Jepang, jadi nggak heran ya kalau banyak tim produksi yang dari Jepang juga. Kayak sutradaranya nih, ada 2 sutradara dari Jepang, yaitu Om Teruyoshi Ishii sama Om Hideki Oka. Nah, ini sutradara nggak main-main pengalamannya. Soalnya kayak Om Teruyoshi Ishii ini dulu pernah jadi sutradara serial Ultraman Dyna tahun 1997, Ultraman 3 tahun 1997, Ultraman Cosmos tahun 2002, dan masih banyak lainnya. Terus ada juga Om Hideki Oka, itu juga nggak kalah keren. Soalnya dia udah pernah jadi sutradara Ultraman Saga, Ultraman Zero, Ultraman Orb, dan masih banyak lainnya. Yang mana banyak dari serial tadi itu udah ditayangin di TV Indonesia di awal tahun 2000-an. Dan ternyata ide ngasih petuah buat anak-anak yang nonton di setiap awal acara mau mulai itu sama kayak TV series yang dibuat sama Om Hideki Oka di serial Tomika Hero. Jadinya kemungkinan karena hal itu tadi dilihat bagus sama Om Barak dan tim, jadi dipakai juga di serial Bima ini. Dan dengan gandeng 2 sutradara OP tadi, bener-bener bisa ngebawa nuansa tokusatsu Jepang ke versi lokal. Hype-nya dulu juga tinggi banget. Soalnya dengan ngambil konsep tokusatsu yang dikombinasikan sama kearifan lokal, bisa ngalahin rating serial tokusatsu yang asli Jepang. Kayak Kamen Rider yang waktu itu juga tayang bebarengan di RCTI. Ya meskipun masih kalah sama Doraemon sih. Tapi seenggaknya adaptasi serial luar yang dikasih sentuhan lokal ini terbukti jauh lebih diminati. Dilihat dari rating penayangannya ya. Dan menariknya lagi nih, nggak cuma kerjasama bareng studio pembuat Kamen Rider, Om Reno yang terinspirasi sama Kamen Rider Black RX, tokoh utamanya si Satria Baja Hitam, yaitu Om Tetsuo Kurata, itu dihadirin langsung dan diikutin main di 2 episode season keduanya di Bima X. Ari-ari, Nihonから来ました倉田哲夫です。僕はこの後、Bima Xに出演します。
みんな楽しみにしていて。 Ya walaupun versi udah tuanya sih, dan sayang juga ya di sini Om Tetsuo itu nggak dikasih kostum kayak satria lainnya. Ya aku tahu karena bakal mahal banget ya buat ngebikin kostumnya, apalagi cuma dipakai 2 episode doang. Tapi kayak sayang banget gitu, nggak kerasa aura satria baja hitamnya dulu. Soalnya cuma kerasa kayak orang linglung aja di sini, yang bisa berubah jadi naga. Tapi udah keren lah bisa munculin legend Kamen Rider jadi cameo di sini. Dan Om Reno Barak itu juga pinter banget ya. Soalnya dia tadi tahu banget cara menarik penonton lebih banyak nih. Beliau memasukkan member-member JKT48 ke seriesnya Bima, yang mana berarti dia tahu banget ya kalau Wota itu kemungkinan besar bakal suka sama serial tokusatsu kayak gini. Dan Om Reno itu juga lumayan gampang untuk ambil member JKT48 ke serial ini. Mungkin karena beliau ini ternyata berperan dalam upaya meyakinkan Yasushi Akimoto, pencipta grup idola AKB48, untuk membuat sister grup JKT48 di Indonesia. Nah ini mantap juga kan ternyata Om Barak ini. Di tahun segituan serial superhero yang diproduksi sama Indonesia itu dikit banget. Soalnya seingatku ya cuma ada Super Dede di tahun-tahun itu. Tapi kalau Super Dede mah lebih ke arah sinetron drama komedi yang dikasih sentuhan superhero aja nggak sih? Beda banget sama Bima Satya Garuda yang serial tokusatsu yang pakai banyak efek spesial untuk menampilkan pahlawan super, monster, dan banyak adegan aksinya. Dari kostumnya sendiri juga jangan ditanya ya. Beuh, keren banget. Nggak kayak Super Dede yang cuma asal pakai plastik, ember, ataupun barang-barang sembarangan aja. Ya kayaknya nih ya tim wardrobe-nya nggak perlu ribet-ribet. Soalnya tinggal ambil sampah di sekitar aja buat kostumnya si Super Dede. Beda banget kalau dibandingin sama serial Bima Satya Garuda ini ya. Soalnya dari kostum sampai propertinya itu semua-muanya bener-bener disiapin mateng banget. Dan hampir keseluruhannya didesain dan diproduksi langsung sama studio Jepang. Yang mana mereka juga yang bikin kostumnya Kamen Rider. Jadi hasilnya bener-bener kelihatan bagus banget. Rapi, niat, nggak kayak kostum superhero yang norak gitu. Buat gerakan tarungnya juga udah lumayan rapi dan seru buat ditonton tahun segitu. Soalnya action directornya itu juga langsung dari Jepang. Nggak sekedar kasih sound effect pukul-pukulan aja. Karena emang kiblatnya tokusatsu Jepang. Jadi juga banyak pakai efek-efek visual yang mana jarang dilihat di TV lokal zaman segitu. Dan tentunya niat. Dan ini semua membuat series ini tuh kerasa wah banget. Buat ceritanya juga udah lumayan sih buat zaman segitu. Konfliknya cukup besar, ancamannya juga datang dari luar bumi. Setiap karakter pun punya motivasinya masing-masing. Sampai drama persahabatan dan keluarga itu pun juga ada. Walaupun jujur ya, masih tetap jauh kualitasnya kalau dibandingin sama tokusatsu dari Jepang. Aktingnya juga masih kerasa agak kaku di sini. Ditambah lagi bahasanya cenderung terlalu baku, ya, jadi kurang natural. Tapi ya wajar sih, soalnya memang patokannya tuh tokusatsu yang dari Jepang. Dan itu ngebuat konsep ceritanya pun juga dari sana. Tapi udah bagus banget lah secara overall. Bima Satya Garuda ini nggak cuma sukses di serial TV aja. Karena peminat yang banyak banget mulai dari season pertamanya tahun 2013 dan season keduanya tahun 2014. Akhirnya di tahun 2017 rilis juga film layar lebarnya yang berjudul Satria Heroes Revenge of Darkness dan berhasil dapetin 100 ribuan menonton. Ya walaupun cuma segitu tapi lumayan lah. Mungkin karena biasa nonton gratis, banyak orang yang merasa kurang worth it kalau nonton di bioskop. Padahal ceritanya seru loh. Dan nggak berhenti di situ, ternyata dari awal season pertama, Om Reno itu juga kerjasama bareng Bandai Namco Holding, perusahaan mainan terbesar di Jepang, untuk membuat mainan figur kayak gini. Ada alat berubahnya juga, topeng, dan masih banyak lagi. Dan penjualan mainannya itu bisa sampai ngalahin penjualan mainan Ultraman sama Kamen Rider di Indonesia waktu itu. Dan di season keduanya, tahun 2015, Bandai tadi memproduksi game mobile-nya, yaitu Satria Heroes. Dan playernya juga nggak main-main, soalnya jumlahnya tembus sampai 8 juta download. Gila, banyak banget. Oh iya, kalau kamu pengen nostalgia lagi, bisa beli mainannya di sini ya. Biar Bima Satya Garuda itu bisa selalu melindungi kamu. Mainannya itu sudah bagus, murah juga. Link produknya udah aku taruh di bawah sini. Baiklah pembahasan. Dan dari semua yang udah aku bilang tadi, kelihatannya franchise ini menjanjikan banget kan? Tapi mungkin sampai situ dulu aku bisa ngasih tahu masa kejayaan franchise ini. Karena perjalanan franchise Satria Bima ini sebetulnya masih belum selesai di season 2 dan filmnya tadi. Karena sebetulnya franchise ini tuh bakal dilanjut ke season 3 yang namanya Satria Heroes Kai. Bukan kereta loh ya, yang KAI. Diumumin sekitar tahun 2019, pakai desain karakter baru yang keren banget. Ini tuh aku suka banget ya, dan tokoh utamanya tuh juga ganti. Tapi sayangnya season itu nggak pernah jadi tayang, yang alasannya nggak jelas sampai sekarang. Padahal dulu udah sempat dibuat episode pilotnya ya, atau episode pertama yang dibuat sebagai uji penayangan ke penonton sama ke investor. Durasinya juga udah 15 menit, dan secara kualitasnya itu sama kayak serial sebelumnya. Jadi dari pemain, kostum, superhero, musuhnya, properti, sampai soundtracknya pun udah jadi dan siap produksi semua. Tapi ya sebagus
sebagus-bagusnya superhero, kalau nggak diproduksi ya sama aja bohong ya. Ya kayak Satria Kai nih, desainnya bagus banget, punya potensi gede banget, hype-nya udah tinggi banget, tapi di-prank semua, soalnya nggak jadi produksi. Kalau udah siap dan sebagus itu, kenapa bisa ya nggak dilanjutin seriesnya? Aku pun sebenarnya juga bertanya-tanya sih, soalnya nggak ada klarifikasi yang jelas dan resmi dari MNC maupun Om Barak sebagai eksekutif produsernya. Tapi kalau aku cari di internet, itu katanya ada beberapa masalah antara penulis sama penciptanya. Tapi aku cari tahu apa masalahnya secara detail, itu nggak nemu jawabannya. Dan aku tanyain AI, itu juga nggak tahu juga. Jawabannya kayak gini. Dan dari situ aku bisa narik kesimpulan, kalau semua permasalahan dan alasan kenapa serial Satria Kai ini nggak dilanjutin karena ada ya pasti duitnya bos. Walaupun nggak dikasih tahu secara pasti berapa budget produksi seriesnya ya, tapi Om Barak ini pernah bilang kalau biaya produksi satu episode itu sama kayak budget produksi film cerita bioskop. Gila nggak sih? Satu episode aja udah bisa buat satu film bioskop loh. Walaupun nggak jelas berapa ya, tapi pastinya kalau sampai miliaran, kalau untuk buat satu film bioskop, ya walaupun pasti nggak sampai MM-an juga sih untuk buat satu episode ini, ratusan juta lah per episodenya. Dan mahal banget buat ukuran produksi satu episode serial TV. Soalnya sesimpel kalau dilihat dari tim produksinya yang kerjasama bareng studio Jepang, itu udah kelihatan pasti mahal banget. UMR sini sama Jepangnya udah beda banget. Apalagi sampai kostum, properti, hampir semuanya tuh made in Japan. Jadinya ya jelas mahal. Tim Om Barak ini nggak semerta-merta ambil kostum buatan Jepang tanpa alasan loh ya. Soalnya Om Barak tuh ternyata juga pernah masrahin bikin kostum ke produsen lokal. Tapi hasilnya kocak. Gak layak syuting, dan kayaknya di series pertamanya satu-satunya kostum buatan lokal tuh cuma ada satu, yaitu monster Lizarian nih. Soalnya kata Om Barak, dari 7 vendor yang dipasrahin buat kostum tadi cuma satu yang bisa selesai tepat waktu. Gila, dari 7 vendor cuma satu yang selesai cuy. Dan satu tadi pun yang jadi, akhirnya katanya Om Barak sangat mengecewakan. Soalnya kostumnya jadi lebih berat, gampang lepas, pokoknya nggak layak syuting lah. Dan akhirnya cuma ganggu proses syuting. Dan saking parahnya nih, yang harusnya monster Lizarian muncul 2 episode, karena saking jeleknya dipangkas jadi 1 episode aja. Parah banget sih. Jadi bisa dibilang ya, semuanya jadi ketergantungan sama Jepang. Kalau nggak kerjasama bareng Jepang, pasti hasilnya nggak bakal bisa sampai diminatin kayak sekarang. Tapi ya itu tadi ya, mahal cuy. Apalagi kerjasama bareng kru Jepang itu pasti juga butuh translator. Dan nyewa translator yang handal banget itu juga nambah biaya lagi. Apalagi yang proses produksinya tuh sampai 6 bulan. Dan masih banyak tambahan biaya lainnya. Dan ternyata yang paling gilanya lagi, keuntungan yang didapat dari series ini tuh bukan dari komersial TV-nya atau iklan di TV. Tapi ternyata dari penjualan mainan tadi dan bisnis licensing kayak kerjasama bareng merek motor Suzuki Satria FU150 ini yang buat promosi. Tapi info aja nih, nama Satria di sini bukan diambil karena kerjasama bareng Suzuki loh ya. Soalnya nentuin nama Satrianya udah sebelum kerjasama dibuat, dan jadinya walaupun minat pasar dan penontonnya udah gede, tapi belum bisa nutupin biaya produksinya. Dan karena masalah biaya tadi, MNC pasti pikir-pikir ulang ya untuk lanjut garap produksi serial ini, dan mereka lebih ngedukung buat ngebikin serial animasinya aja. Dan tentunya Om Ryono Barak sama studio Ishimori tetap kekeh pengen dibuat live actionnya aja. Jadi karena crash di situ ya kemungkinan ngebuat studio Ishimori tadi ragu untuk lanjutin kerjasama bareng Indonesia, dan akhirnya juga cabut. Dan secara lisensi intelektual properti Satria Bima ini juga masih bingung siapa yang pegang, antara MNC yang pegang atau Om Barak. Dan ada kabar juga kalau banyak mainan KW yang beredar dan nyaingin penjualan dari Bandai, yaitu produsen officialnya tadi, dan ngebikin Bandai kayaknya ngambek dan milih cabut dari Indonesia. Makanya gamenya yang tadinya di Play Store itu juga hilang. Dan karena game Satria Garuda dulu juga dibuat sama Bandai dan pakai server untuk mainnya, kemungkinan besar ya karena ini Bandai mencabut game Satria Heroes ini dan dimatikan servernya. Padahal lagi booming-boomingnya. Terus ada juga rumor terkait masalah perubahan penayangan yang sebelumnya ditayangkan di RCTI, di season ketiga ini katanya bakal dipindah ke SCTV. Dan katanya karena perpindahan ini ngebuat para investor yang masuk itu pada cabut. Dan aku nggak tahu kenapa harus dipindah tayang ke SCTV. Dan ini nih ada orang yang bikin rumor lucu kalau series ini nggak jadi tayang karena uangnya kepake nikahnya Om Barak sama Mbak Syahroni. Syahrini ya. Syahrini ya. Soalnya nikahnya di tahun 2019-an juga. Tapi itu cuma orang ngawur sih yang bilang. Nggak mungkin kan uangnya dipakai buat nikahan. Soalnya uang buat produksi aja MNC nggak mau ngasih. Ya udah, di akhirnya serial live action Satria Kai tadi nggak dilanjutin dan diganti dibuat series animasinya sama MNC Animation yang namanya Bima S. Nah, jadi kesimpulannya kenapa nggak bisa tayang tuh sebetulnya karena udah ketergantungan sama produksi Jepang aja. Yang ngebikin produksinya tuh mahal banget. Padahal penayangannya nggak bisa nutup biaya produksinya. Terus MNC udah nggak sanggup untuk lanjutin serial live actionnya, dan ngebuat studio Ishimori jadi kabur dari Indo. Para investor juga keluar karena peralihan siaran tayang tadi, dan Bandai juga ngambek karena banyak barang KW-nya yang akhirnya juga cabut. Dan itu semua ngebuat
Ya udah, bener-bener nggak ada duitnya di serial Bima Satria Garuda ini. Dan kalau mau diturunin standarnya, dibuat sama full Indo, pasti hasilnya juga beda jauh ya. Kasihan banget ya, padahal potensial banget untuk jadi gede. Tapi karena nggak ada duit aja, semuanya jadi kayak peti harta karun yang dipendam dalam-dalam. Semua itu tadi dari risetku di internet ya. Jadi kalau ada yang salah, bisa banget dikoreksi di kolom komentar. Tapi di sini kita semua bisa belajar banyak banget. Kalau sebagus apapun potensi yang kita punya, semua itu harus diimbangi sama kemampuan dan konsistensi buat ngejalaninya. Dari serial Bima Satria Garuda, kita bisa belajar bahwa ngegandeng studio top atau orang-orang top itu nggak otomatis bikin sebuah proyek bisa bertahan lama. Yang lebih penting itu justru adalah gimana kita terus mau belajar, nggak cepet puas diri dan bisa konsisten menjaga kualitas. Bukan berarti aku bilang tim produksi Bima kemarin tuh nggak belajar ya, jelas mereka udah ngasih effort luar biasa, cuma agak disayangkan aja. Setelah Bima Satria Garuda selesai, banyak sutradara maupun produser yang ada di Indo kayaknya jarang banget ngeluarin karya baru. Padahal ilmu mereka udah tinggi banget, udah pernah kerjasama bareng studio Jepang, orang-orang yang legendaris dan punya pengalaman gede yang sayang banget kalau nggak diterusin buat karya-karya baru lagi. Atau mungkin aja aku yang kurang risetnya ya. Kalau ternyata ada karya-karya lain atau karya dari tim-tim produksinya Bima yang kamu tahu, bisa banget nih kasih tahu aku di kolom komentar ya. Oh iya, sekarang serial live action Bima Satria Garuda ini juga ditayangin ulang secara official lewat channel YouTube-nya Bima S Animation, kayak serial animasinya tadi. Jadi kalau kamu pengen nostalgia, bisa tuh tonton di sana ya. Intinya semua tuh butuh konsistensi biar potensi tadi nggak cuma dikubur dalam-dalam, tapi juga dirawat, disiram, dan dipupuk supaya IP yang kita punya itu bisa tumbuh dan berbuah karya-karya baru lagi. Karena faktanya udah putih banget ya, contoh IP luar lalu dikasih sentuhan lokal tuh bisa laku keras, hype-nya bisa gede kayak yang kita lihat di Bima Satria Garuda ini. Dan setelah nyontoh dan ambil ilmunya, bisa buat sendiri dengan kualitas yang sama, bahkan mungkin lebih bagus. Dan jujur, aku pribadi masih berharap suatu saat nanti ada IP superhero Indonesia yang bisa bertahan panjang, kayak Kamen Rider atau Doraemon yang udah eksis dari puluhan tahun lalu sampai sekarang. Yang mana udah aku bahas di videoku yang ini nih, Doraemon bisa tamat nggak sih? Sama ini nih aku bahas film animasi 2D Indo yang berani banget buat industri animasi kita, Panji Tengkorak. Tapi kenapa Panji Tengkorak gagal menyelamatkan animasi Indonesia? Tonton videoku yang ini, atau dua-duanya. Ajak nobar teman-teman kamu.